Kamu harus tahu, harta adalah titipan bukan hak paten untuk kita. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga Allah limpahkan rizkinya. Harta kita yang sebenarnya adalah yang kita simpan untuk akhirat, sehingga kelak manfaatnya kembali kepada kita. Maksud harta yang akan menjadi milik kita adalah harta yang kita gunakan untuk kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, membantu orang susah. Kecintaan kepada harta bagian fitrah yang ada dalam diri manusia. Apalagi harta itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Ditambah ada keinginan atau angan-angan memiliki sesuatu yang dibutuhkan dan dibanggakan, maka kecintaan kepada harta tersebut semakin kuat. Akhirnya, menjangkitlah rasa bakil atau pelit mengeluarkannya untuk membantu orang lain dan menyedekahkan sebagiannya. Diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada di antara kami kecuali hartanya lebih ia cintai. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hartanya adalah apa yang telah ia infakkan dan harta ahli warisnya adalah yang ia tinggalkan tidak diinfakkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadits ini menjelaskan, harta milik seseorang yang sesungguhnya adalah harta yang disiapkannya untuk kehidupan sesudah kematiannya. Harta tersebut benar-benar akan membawa manfaat baginya. Bukan harta yang dia kumpulkan lalu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Harta yang ditinggalkan seseorang, walau diatasnamakan kepada dirinya, ia akan berpindah kepada ahli warisnya lalu diatasnamakan kepada mereka. Pertanyaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ini berlaku bagi kita juga. Yang jawabannya juga sama, setiap kita pasti lebih suka dengan harta kita sendiri. Namun tidak setiap kita tahu hakikat harta miliknya. Harta kita yang sebenarnya adalah yang kita simpan untuk akhirat, sehingga kelak manfaatnya kembali kepada kita. Maksud harta yang akan menjadi milik kita adalah harta yang kita gunakan untuk kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, membantu orang susah, mengobati orang miskin yang sakit, bersedekah, infak, dan semisalnya. Mari kita simak kisah inspirasi tentang bagaimana kita memakai sebuah harta. Di suatu hari suami sepulang jam kantor menelpon istrinya bahwa ia mendapatkan bonus akhir tahun dari perusahaan di mana ia bekerja sebesar 150 juta. Halo sayang, alhamdulillah ayah dapat bonus tahunan lumayan besar. Alhamdulillah iya mas, itu rezeki kita dari Allah. Iya sayang, sekarang kita bisa membeli mobil impian kita. Iya mas, alhamdulillah. Sekarang mas di mana? Saya di ATM baru ngecek uang terus berencana langsung pulang. Iya mas, cepat pulang, hati-hati di jalan. Sang suami pun lantas pulang, namun dalam perjalanan pulang sang suami mendapat telepon dari ibunya yang membutuhkan uang 50 juta rupiah untuk membayar hutang almarhum ayahnya, dan sang suami langsung mengiyakan untuk membayar hutang itu. Selang beberapa menit kemudian ada telepon lagi masuk, rupanya seorang sahabatnya memohon pertolongan untuk biaya operasi anaknya yang tidak tercover asuransi, sejumlah 80 juta. Ia pun berpikir sejenak. Uang bonusnya tinggal 100 juta. Jika ini diberikan kepada sahabatnya, maka tahun ini ia gagal membeli mobil impiannya. Tapi nuraninya mengetuk. Berikan padanya, mungkin kamu memang jalan Allah untuk menolong sahabatmu itu. Mungkin ini memang rezekinya yang datang melalui perantara dirimu. Gumam sang suami, ia pun menuruti panggilan nuraninya untuk menolong sahabatnya. Kemudian dia kembali lagi ke ATM yang tadi, hendak mentransfer ke ibunya dan sahabatnya. Singkat cerita, sang suami tiba di rumahnya. Ia menemui istrinya dengan wajah yang lesu. Sang istri bertanya, Kenapa mas? Ada masalah? Tidak seperti biasanya pulang kantor murung gini. Bukannya mas baru dapat bonus, kok cemberut gitu? Terus sang suami mengambil napas panjang, kemudian berbicara pada istrinya. Tadi ibu di kampung telepon, butuh 50 juta untuk bayar utang almarhum bapak. Tidak lama dari itu, sahabat mas juga telepon, butuh 80 juta untuk operasi anaknya. Uang kita tinggal 20 juta. Maaf ya, tahun ini kita tidak jadi beli mobil dulu. Aduh,
Mas, kirain ada masalah apaan? Mas, uang kita yang sebenarnya bukan yang 20 juta itu, tapi yang 130 juta. Uang yang kita infakkan kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, itulah harta kita yang sesungguhnya, yang akan kita bawa menghadap Allah, yang tidak mungkin bisa hilang jika kita ikhlas. Sedangkan yang 20 juta di rekening itu, masih belum jelas, beneran harta kita atau akan menjadi milik orang lain. Sang suami pun kembali tersenyum. Alhamdulillah, Mas punya istri yang soleha banget, terima kasih istriku. Rizki adalah sesuatu yang sudah kita makan, yang sudah kita nikmati, sedangkan harta yang belum kita nikmat itu mungkin bukan rizki kita, hanya sebuah titipan yang entah untuk siapa yang Allah kehendaki, maka jika kita ikhlas memberikannya, maka itulah yang akan kita bawa ke akhirat. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu. Inilah percakapan iblis kepada anak buahnya. Silakan subscribe. Yang sudah subscribe semoga rumah tangganya samawa. Iblis berkata, jika kau ingin merusak sebuah keluarga, rusaklah dulu ibunya. Beri ia perasaan akan rasa lelah bertubi-tubi yang membuatnya merasa lemah dan habis energi. Jika ia sudah lelah, ambil rasa syukurnya. Biarkan ia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarga dan ia merasa tidak memiliki apapun selain lelah yang didapatnya. Ambil rasa syukurnya, buatlah ia merasa kurang dari sisi materi, sehingga mudah mengeluh kepada suaminya. Sibukkan matanya untuk melihat kebahagiaan orang lain dan buatlah ia lupa akan kebahagiaan yang ia miliki. Buatlah ia merasa minder dan merasa tidak berharga. Setelah itu ambillah juga sabarnya, resahkan hatinya agar ia merasa ada banyak masalah dalam rumahnya. Buatlah ia merasa betapa banyak masalah yang ditimbulkan dari anak dan suaminya. Goda lisannya untuk berkata kasar, hingga nanti anaknya mencontohnya dan tak menghargainya lagi. Lalu bertambahlah kemarahan hingga hilanglah aura surga dalam rumah. Dan kau akan menemukan perlahan, rumah itu rusak, dari pintu seorang ibu. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu, tanda Anda terkena sihir penghalang rizki. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga rizkinya lancar. Inilah ciri kalau Anda dihalangi rizkinya. 1. Selalu gagal dan bangkrut. 2. Susah dapat pekerjaan. 3. Usaha yang tadinya ramai mendadak sepi. 4. Menyalahkan Tuhan. 5. Kecenderungan putus asa dan ingin bunuh diri. 6. Emosi yang tanpa sebab. 7. Bertikai antara suami dan istri tanpa sebab yang jelas. 8. Mendadak pesimis dan tidak percaya diri. Cara mengatasinya, lawanlah rasa malas itu, semangatkan diri Anda dan percayalah tidak ada kekuatan selain Allah. Bacalah almat surat atau zikir pagi petang setelah subuh dan sehabis asyar. Sesungguhnya setan itu sangatlah lemah. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu, perbuatan yang dapat menggugurkan amalan besar. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga masuk surga tanpa hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang berserakan. Sauban berkata, wahai Rasulullah, coba jelaskan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, adapun mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan beribadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika sendirian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu, penyebab rizki seret dalam rumah tangga. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga Allah lancarkan rezekinya. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepada Allah. Quran Surat An-Najm ayat 30-40. 1. Tidak pernah ibadah. 2. Mencari uang dengan haram. 3. Jarang bersedekah. 4. Suami menyakiti hati istri. 5. Malas bekerja. Hal yang pasti secara logika dan akal. 6. Sering berbuat dosa. 7. Tidak pernah bersyukur. Orang yang tak pernah bersyukur maka dirinya akan merasa kurang dan kurang, sehingga dirinya akan selalu kekurangan. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu, kenapa babi jadi haram. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga masuk surga tanpa hisab. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Allah berfirman, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Alasan hukum haramnya babi dalam Islam adalah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh.
Selain itu di dalam Islam diajarkan semina waktona, artinya kami mendengar dan kami taat. Yang dimana ketika Allah sudah berfirman, dan Rasulullah sudah bersabda maka kita wajib menjalankannya. Babi dianggap sebagai hewan yang tidak suci. Babi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Makanan haram dapat memengaruhi akhlak dan moral. Juga tertuang di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa subscribe.